Ini jumlah kasus HIV. HIV ini adalah penyakit kelamin yang menular. Menularnya itu bisa melalui hubungan seksual, bisa melalui jarum suntik, kemudian bisa melalui virus HIV penularannya yang bisa dibilang bisa melalui penularan secara hubungan seksual. Kalian udah tahu lah kalau yang punya pacar yang suka berganti-ganti pasangan, makanya kalau berpacaran tolong dijaga, karena secara agama pun berpacaran kelewat batas itu tidak boleh sebenarnya untuk berpacaran. Tapi kan kalian mau gimana? Pacaran wajib katanya, kalau nggak pacaran jomblo, nggak laku katanya. Ini penularannya. Ibu hamil yang terinfeksi HIV itu bisa menularkan kepada bayinya. Bayangin resikonya HIV. Ini penyakit menular, bisa menyebabkan infertilitas. Apa itu infertilitas? Ketidaksuburan. HIV itu bisa menyebabkan, karena memang obatnya belum ada, obat untuk menyembuhkannya belum ada. Tapi kalau untuk memperpanjang usianya ada. Tapi untuk sembuh total itu tidak ada. Bagaimana cara menjaga? Yang akan kita bahas, apa saja penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi, bagaimana cara pencegahannya. Nanti akan kita pelajari. Ini prosesnya, proses berkembang biak. Berkembang biak itu kan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nih, sperma yang abnormal, sperma yang normal, sel telur yang abnormal, ya. Kemudian beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi, kita lihat. Keputihan ini biasanya banyak terjadi pada kaum perempuan. Ada keputihan yang wajar dan ada yang tidak wajar. Biasanya anak perempuan lebih paham karena memang banyak menyerang perempuan. Yang normal itu biasanya kalau yang sudah datang bulan menstruasi, seminggu sebelum atau seminggu sesudah dia mengalami keputihan. Itu dalam bentuknya bening, jumlahnya pun sedikit. Tidak, yang kena keputihan macam-macam. Ada yang parah itu warnanya kekuningan. Yang paling parah itu hijau warnanya. Kalau sudah kuning dan hijau itu biasanya disertai dengan gatal. Itu termasuk ke dalam gangguan sistem reproduksi wanita ya. Ini keputihan. Laki-laki ada enggak jarang. Tidak ada kayaknya kalau laki-laki. Keputihan biasanya kaum perempuan yang mengalaminya. Tapi ada yang normal dan ada yang abnormal. Yang abnormal itu yang tidak normal ketika warnanya kekuningan, kemudian hijau, disertai dengan gatal. Itu kalian bilang ke mamahnya. Nanti kita bisa ke puskesmas untuk konsultasi. Nanti kalau puskesmas tidak bisa menangani, biasanya direkomendasikan ke dokter kandungan itu untuk diobati. Kemudian ada sifilis, raja singa. Ini juga penyakit kelamin, bisa laki-laki dan bisa perempuan. Biasanya ini terjadi karena hubungan seksual suka berganti-ganti pasangan. Yang berganti-ganti pasangan ini sifilis, gonore, itu biasanya begitu. Jadi biasanya kalau sifilis ini malah kalau sudah parah itu ke badan pun dia ruang-ruang. Sudah laki-laki nggak perempuan. Jadi hati-hati. Aku yakinlah kalian sudah pernah nonton film yang dulu atau film apa pernah lah ya. Nah, itu didapat ini biasanya. Nah, yang kasiannya kalau sifilis gonore ini kadang yang tidak melakukan tapi pasangannya sudah tertular bisa menularkan pasangan. Padahal pasangannya sehat nggak tahu apa-apa, tapi bisa terkena. Makanya jaga diri kalian.
8:10. Ada pasangan sah, ngapain harus jajan di luar nih? Tahu kan maksud ibu jajan di luar itu? Yang selingkuh, yang apa, yang jajan dengan ya pelacur ya, tanda kutip. Jadi itu bisa menular. Kasiannya apa? Orang yang nggak tahu apa-apa, tapi karena pasangannya rajin jajan di luar tadi bisa menular ini. Kalau ke gonorek ini, kencing nanah, itu memang yang keluar pertama perih panas. Kalau ketika kencing panas, lama-lama kencingnya memang makanya dibilang kencing nanah. Lama-lama ketika sakit keluar, ya nanah yang keluar dari area penisnya. Biasanya ini banyak laki-laki ya pasien yang gonore atau GO biasanya, bukan Ganesha operation. GO gonore. Ini X ya, X itu HIV yang dibilang tadi, bahwa itu tidak ada obatnya, hanya memperpanjang aja. Obatnya belum ditemukan untuk mereka sembuh. Jadi kalau sudah orang HIV, kalian kenapa Pak? Iya, kalau dia lagi hamil itu menular ke anak, itu kasihan sekali. Kasihan sekali. Jadi orang yang suka pakai narkoba atau dia ngerokok kan kadang itu suka tuh ya, karena kebiasaan apa-apa suka bersama, rokok satu batang berlima, 5 mulut. Kita kan nggak tahu orangnya siapa. Itu bisa loh melalui air ludah. Ya, tidak hanya melakukan dari hubungan yang berbeda pasangan, yang tukar-tukar pasangan dari hubungan intim, jarum suntik. Yang pakai narkoba, dia pakai jarum suntik, itu juga bahaya. Kita kan nggak tahu orang itu seperti apa. Karena kalau dilihat ciri-cirinya, orang X itu nggak ada ciri-cirinya yang jauh kita ini kayak nih, orang ini dia nggak bisa, nggak terciri-cirikan. Kita lupa. Jadi nggak bisa kita nuduh mereka, karena yang bisa melihat itu ketika kita ke dokter, hasil pemeriksaan dokter. Itu karena sekarang ada obatnya kan bilang tadi hanya memperlama ya, bukan menyembuhkan. Itu HIV. Kemudian ada prostatitis, ini prostat. Biasanya laki-laki kalau prostat. Ya kan Pak Seth? Iya. Itu biasanya penisnya besar atau gimana ya? Pokoknya susah disebut ya. Itu kalau yang prostat ini biasanya banyak bengkak. Nah, ini kayak ini ada epididimitis, ini kayak kita jarang ya. Pikos ini juga perempuan biasanya yang mengalami, karena ini ovarium, sel telur. Jadi sel telurnya itu kalau perempuan itu ada ukuran normalnya seperti apa. Nah, kalau pikos ini bisa dia terlalu kecil ukurannya atau terlalu besar, jadi nggak normal. Dan yang nggak normal ini susah untuk dibuahi. Tapi ini jarang. Jadi ini bukan yang menular ya. Itu amenorea, ada miom. Kalau miom ini juga perempuan. Biasanya miom itu cairan atau apa tuh di kandungan, di rahim. Miom, kista, pernah dengar? Nah, itu juga sama. Jadi kalau miom ini kayaknya lebih berat lagi deh. Miom. Ada kutil kelamin. Jadi kutil kelamin ini di kelamin si Rehan senyum-senyum ya. Makanya dia kita belajar ini dia memang harus terbuka. Karena kalian ada dewasa. Kalian akan dewasa, mau dan mau harus tahu ini gitu. Ada kutil kelamin, maksudnya memang di sekitar kelamin atau di mulut kelamin kita itu ada kutil. Jadi kalau ada seperti itu mulai waspada. Kalau nggak bilang ke orang tuanya, malu mamanya bilang ke ayahnya. Tapi kalau mama orang tua kita nggak usah malu lah, orang kita anaknya kok. Malu apa ke mamanya, orang keluar juga dari perut mamanya. Kalau nggak ke ayahnya, ya kok aku gini-gini ya. Biasanya anak laki-laki ya agak malu ke ayahnya. Biasanya anak perempuan tuh lebih banyak curhat ke ibunya. Nggak apa-apa, ma aku gini-gini loh ma. Ini bahaya nggak? Nanti ke puskesmas. Kan kita udah punya asuransi kesehatan semua kan, BPJS ditanggung. Kalaupun nggak ditanggung, kalau untuk yang hidup di kota Tangerang itu kita punya KTP kota pun ke puskesmas di lingkungan kita bisa kok diterima. Nanti diperiksa oleh dokter. Kalau dokter di rumah sakit di puskesmas nggak bisa menangani, biasanya kita dirujuk gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah malu-malu. Kenapa? Ini yang namanya alat reproduksi, yang namanya alat kelamin itu adalah aset. Itu adalah anggota tubuh kita. Sama dengan mata kita, telinga kita, kaki, tangan, semuanya ini aset. Jadi harus kita jaga kesehatannya. Paham? Jadi kalau ada keluhan, apalagi anak perempuan,
biasanya tuh kita banyak kalau kaum perempuan itu keputihan. Itu tolong bilang ke mamanya. Ya, jangan disimpan. Kalau ngerasanya tadi gue bilang warnanya sudah beda, kalau dia masih bening itu masih normal. Tapi kalau warnanya sudah kuning, hijau, kemudian ada gatal, bilang ke mama. Gitu. Kalau untuk penyakit-penyakit ini. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Berbilang dua, omongnya kalau diulangi. Sebenarnya untuk pencegahannya ini saya kita lewatin aja ya. Untuk pencegahannya ini sebenarnya kembali lagi ke pola hidup kita, pola hidup sehat kita. Nah, gimana pola hidup kita, pola hidup sehat kita disampaikan oleh Pak Asep sebagai guru PJOK. Artinya kalau pola hidup sehat pasti makanan dan olahraga. Silahkan Pak Asep. Baik, terima kasih ya. Di dalam mata pelajaran PJOK sudah disampaikan di kelas 8 yaitu pergaulan bebas dan budaya hidup sehat. Nah, ini pun mengarah sebetulnya ke budaya hidup sehat dan pergaulan remaja. Makanya Bapak pesan pada kalian nih pasar-pasar remaja, tolong dijaga dalam pergaulan di lingkungannya, usahakan terhindar dari hal-hal yang negatif. Jangan mungkin nanti kalian kalau udah sampai ke ranah situ, apalagi sampai melakukan, masa depannya yang akan suram, kalau kata bapak ya. Jadi tolong berolahraga secara teratur, pola makan sehatnya dijaga, kemudian hindari hal-hal yang negatif dan lakukan hal-hal yang positif, banyakin tuh ya. Silakan bergaul juga, silakan asal bisa memilah dan memilih ya. Sebab itu saja supaya generasi emas ini tetap terwujud di tahun 2045. Demikian, terima kasih Bu Tri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Asep apa tadi? Rajin olahraga. Kalian ini kan kaum rebahan, bener nggak sih? Kaum rebahan. Kalau rebahan tuh kayaknya enak sambil scroll. Jadi olahraga, gerakkanlah badannya. Setiap hari minimal ya 15 menit 10 menit deh. Ya. Minimal itu. Kemudian makanan, jangan mie melulu. Bervariasi. Makanan sehat itu seperti apa? Nasi, sayur, dan lauk. Abi mah nasi goreng melulu, dia bukan mie melulu. Memang jarang ya. Tuh, tapi kan tidak bervariasi. Kalau makannya itu aja, sayur, makanan ya, pola makan, olahraga, tidur. Kenapa? Apapun penyakitnya, kalau kalian stres, itu makin parah. Salah satu stres apa yang menyebabkan stres? Bergadang, tidur nggak cukup. Kalau udah tidur nggak cukup, ada kepala pusing, siang, ngantuk, dari mana? Gimana itu Danis? Oh, Danis senang, ya sorry lupa. Jadi pola hidup sehat, pola makan kalian dibenerin, olahraga, makannya, kemudian ya pergaulannya. Kan udah tahu kalau yang sekarang suka ngerokok satu batang berlima, sendiri-sendirilah nak, modal dikit. Jangan cuma kalau itu 2000 berlima, ini rokok pun satu isap berlima. Jadi mulai sekarang tolong. Terus gini satu lagi, air minum kan suka keminta. Bukan pelit, bukan, tapi untuk menjaga kesehatan kita kan kita nggak tahu. Jadi minum, iya gelas bekas orang, benar kan Pak Hasan? Jadi tolong dijaga, ya, tolong diperbaiki mulai sekarang. Jadi kalau minum sendiri aja. Kalau memang kalian merokok, karena kan kalau dicegah di sekolah oke lah, di luar kan ibu nggak tahu. Tolong dijaga. Kalau ada yang pakai jarum suntik atau apapun jangan fake. Itu kan suka kan? Bareng-bareng. Tolong nggak besar, pakai modal deh dikit. Bisa ya Mas? Mulai ya pola hidup sehatnya, pola makannya, pola hidup sehat berarti tidurnya jangan begadang. Karena begadang itu mempertinggi stres. Kalau stres penyakit apapun nanti imun kita akan turun. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Karena itu untuk kalian sendiri kan gue bilang tadi. Organ reproduksi kita adalah aset diri kita.
dia bagian dari anggota tubuh kita. Ketika Allah menitipkannya sehat, ketika kalian lahir itu kan semua organ tubuh kita kan sehat. Maka tolong jaga. Ketika kita kembali lagi ke pemiliknya, semua organ tubuh kita dalam keadaan sehat. Paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.